Kalau yang 43 dengan 0 gimana? 43,0 yaitu yang ini. Gimana cara nyari? Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Lama kita tidak jumpa karena situasi dan kondisi yang agak mengganggu kehadiran saya, tampilan saya. Hari ini, setelah sekian lama, dan admin saya mengumpulkan beberapa agenda yang harus saya jawab, maka sesuai dengan bobot dan frekuensinya yang akan saya sampaikan ini belum pernah saya berikan sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari seorang masinis tingkat operasional level. Dia bekerja di atas kapal sebagai masinis 3, dan pertanyaannya adalah menyangkut masalah kekurangtahuan membaca tabel sounding tangki bahan bakar. Saya yakin bahwa kesulitan ini tidak hanya dialami oleh dia, tapi juga barangkali dialami oleh sebagian besar masinis. Karena ini perlu diketahui oleh orang mesin, maka materi ini sesuai dengan visi misinya Lilin Tua, terutama saya tujukan kepada para kadet, para siswa SMK pelayaran maupun penangkap ikan jurusan mesin, anak-anak saya para taruna-taruni dari perguruan tinggi ilmu pelayaran, apakah politeknik, apakah akademi, apakah sekolah tinggi, juga dari perikanan laut, bagian mesin juga, terhadap para masinis pemula, para rating, supporting level, operational level, dan bahkan barangkali dengan para senior, dan terutama para instruktur. Saya akan menyampaikan masalah membaca table sounding, ya, tentang cairan yang ada di kapal. Sebenarnya table sounding ini tidak hanya khusus di bahan bakar, tapi juga mungkin di tangki balas, mungkin di tangki air tawar. Oke. Saya sebelum menjelaskan, saya akan berpijak pada pertanyaan yang diajukan ke saya. Saya coba membacakan. Assalamualaikum, Bas. Maaf, Bas, mengganggu. Ya, ini adalah tulisannya. Nyuwun ilmu, Bas. Sekedik, Bas. Masalah perhitungan BBM untuk hasil sounding 43 cm dengan trim kapal 0,30 itu ngitungnya gimana ya, Bas? Dilampiri dengan sounding table-nya. Baik, saya mau mencoba untuk menjelaskan ini, tapi sebelum saya masuk ke jawaban pertanyaan, saya akan mengajak dulu, mengingatkan Anda tentang salah satu tugas daripada masinis adalah sounding ini, dan tahu apa yang disounding, berapa yang disounding, ya. Oke, kita mulai dengan apa itu sounding. Sounding pada hakikatnya adalah satu istilah yang digunakan untuk mengukur jumlah cairan di tangki kapal. Jumlah cairan berarti di sini bukan saja bahan bakar, tapi juga air tawar,
air balas, ya, yang masing-masing punya petugasnya. Air tawar dan balas biasanya dikerjakan oleh orang dek, biasanya oleh seorang mistri. Kemudian sementara kalau untuk bahan bakar jelas itu oleh orang mesin. Semua kru mesin, ABK mesin harus tahu bagaimana cara menyonding, bagaimana menghitung hasil sondingannya, dan tindak lanjutnya kayak apa. Di atas kapal sangat penting untuk menyimpan catatan terbaru. Jadi setiap hari itu ada kondisi-kondisi baru dari keadaan kapal, termasuk kondisi dari jumlah bahan bakar, jumlah minyak lumas, jumlah cairan yang lain, sehingga ketahuan sisa yang masih ada di atas kapal berapa. Ini menentukan kelayakan untuk mencapai pelabuhan yang dituju, destination port. Ya. Jenis metode pengukuran itu ada dua macam, pengukuran manual dan pengukuran otomat. Pengukuran otomat itu bisa pakai sistem pneumatik, bisa pakai sistem hidrolik, bisa pakai sistem mekanik. Ya, di pelajaran saya tentang pengukuran, measuring device dan pengoperasiannya sudah pernah saya sampaikan. Coba ditonton kembali video-video saya yang sebelumnya. Jadi satu pakai pengukuran manual, yaitu pakai sounding, pipa sounding, plat sounding, sounding plate. Kemudian pakai sistem pengukuran otomat jarak jauh. Coba cek lagi, tonton lagi di video-video saya yang terdahulu. Ya. Sounding manual, bagaimanapun itu harus dilakukan, walaupun ada sounding yang dilakukan secara otomat. Kapan kita harus melakukan sounding manual? Sounding manual itu bisa dilakukan setiap hari harusnya. Karena bagaimanapun otomat itu adalah bikinan manusia, bukan tidak mungkin sesuatu yang bikinan manusia itu bisa rusak atau bisa miss. Ya, maka yang paling akurat dalam hal sounding ini ya soundingnya manusia, sounding by manual. Kapan itu dilakukan? Kita lakukan ketika harian, setiap harian, ya, untuk permukaan atau banyaknya cairan. Dalam hal ini kalau masinis, ya cairan bahan bakar, cairan minyak lumas di tangki-tangki, ya. Barangkali juga kita harus lihat cairan di got, sehingga kita bisa tahu kondisinya dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian manual dilakukan ketika pengoperasian pemindahan minyak sedang berlangsung. Misalnya pada saat bunker, pada saat pemindahan lumpur dari sludge tank kapal ke darat, dan lain-lainnya. Itu juga perlu soundingnya atau pengukurannya lewat cara manual. Ketika air tawar diterima dari pelabuhan, pada saat menerima air tawar, dalam hal ini memang bukan tugasnya orang mesin, orang dek, tapi kita perlu tahu cara pengukuran, pengukuran dari isi tangki air tawar tersebut. Saat oily water spirator dioperasikan, harus kita lakukan pengukuran pakai manual. Ya, tangki mana atau got mana, bilge mana,
yang harus kita cek. Kemudian juga kita harus cek tangki-tangki sludge, ya, itu pakai manual. Ketika kapal mengalami kandas atau tumbuhan, tabrakan, segera tanpa dikasih tahu, cek tangki-tangki. Apakah tangki bahan bakar, apakah tangki minyak lumas, apakah tangki ini yang berhubungan dengan air laut. Siapa tahu bocor, ditandai dengan naiknya permukaan cairan yang kamu sounding. Saya pernah ngalamin tabrakan di Laut Tengah, ya. Begitu tabrakan, langsung saya perintahkan anak buah saya cek got, cek tangki-tangki. Alhamdulillah tidak ada kenaikan, maka berarti tidak ada bocor ke dalam tangki-tangki. Ketika terjadi serah terima KKM baru dari KKM lama, di dalam serah terimanya berdua harus saling nyonding bersama-sama, menyaksikan tangki bahan bakarnya masih sisa berapa di tangki ini, sisa berapa di tangki ini, dan sebagainya. Pakai manual. Selanjutnya, sebelum kapal mencapai pelabuhan, kita sudah harus sounding dulu. Kegunaannya pertama untuk balas, yang kedua untuk mengetahui kondisi terakhir, apakah dengan kondisi terakhir itu kita memerlukan bunker atau tidak, dan lain sebagainya. Ya. Pada saat kapal menuju ke dock, dry dock, dockring, kita juga harus soundingin tangki-tangki supaya kalau diperlukan pengosongan tangki, kita yakinin bahwa tangki itu sudah kosong. Kalau tidak perlu, kita juga harus tahu masih ada sisa berapa cairan yang ada di dalam tangki. Ketika kapal memasuki area khusus di bawah Marpol Aneks 6, dan di mana perubahan kualitas bahan bakar diperlukan, ya, dari MFO ke DO, dari DO ke ini, kemudian di daerah yang khusus itu harus kita cek secara manual. Itulah kira-kira kewajiban pengukuran tangki, pengukuran bahan bakar, pengukuran cairan yang harus dilakukan secara manual, walaupun di kapalmu dilengkapi dengan pengukuran secara otomat. Tentang otomat ini, saya sudah pernah memberikan videonya di measuring device system control. Oke. Selanjutnya, tangki balas harus selalu disounding sebelum mendekati pelabuhan atau terusan atau sungai, sehingga sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk balas, untuk dikurangi, untuk trim, untuk ini dan sebagainya. Ya, kita sudah harus tahu kondisi tangki-tangki, isi tangki-tangki di di kapal untuk keperluan safety. Ya, selanjutnya, kalau kita melakukan sounding manual, berarti kita harus menggunakan alat atau perlengkapan. Kadet, para siswa yang belum pernah naik kapal, mungkin masih awam. Jadi kalau nyonding nanti, Anda pakai alat utamanya, yaitu sounding tip atau sounding plate. Ya, ini kira-kira bentuknya kayak gini. Ya, roll, kemudian plat, di ujungnya ada bandul. Bandul itu ada aturannya, ukurannya, beratnya, sehingga dia bisa turun sampai ke bawah. Kemudian pengukurannya bisa dilihat di skala yang ada di platnya. Ya,
ada beberapa jenis sounding plate ini, maka Anda juga sudah harus mengenalnya. Kalau yang belum mengenal di ini, Anda bisa lihat di Google atau di videonya. Ya. Yang kedua, Anda pada saat sounding harus punya atau menggunakan water atau fuel finding pasta. Jadi pasta, krim yang dipakai untuk menandai kalau dia kena cairan, dia akan memberi warna. Kalau air tawar dikasih ini, pelatnya akan berubah atau menjadi warnanya menyolok, apakah merah, apakah ungu, ya. Di situ akan nampak sehingga permukaan cairan yang kamu ukur kelihatan di situ. Ya, ini bentuknya, jadi bisa berbentuk pelototan, dipelototin, dioles-olesin. Ya. Ada yang berbentuk krim dicepuk, ya, biasa dileletin juga. Ya, ini adalah oil indicating pasta. Bukan hanya oli, bukan hanya bahan bakar, tetapi juga air tawar atau air panas. Sehingga tidak kesulitan. Kadang-kadang kalau nggak pakai itu, sulitan. Ini mana batas permukaannya? Nggak kelihatan. Tapi dengan pakai itu akan kelihatan batas permukaannya. Ya, yang terakhir kita harus siapkan atau memegang table sounding. Jadi ada lembaran tabel, ada lembaran bagan, ada garis vertikal, ada garis horizontal. Yang horizontal itu menunjukkan kedalaman sounding, yang vertikal itu menunjukkan kondisi kapalmu. Apakah trim kosong, trim minus, trim plus, plusnya berapa, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh. Anda harus tahu membaca ini nantinya. Ya. Sementara saya batasi karena waktu membaca tabel yang ditanyakan oleh penanya yang tadi sudah saya tampilkan. Dari tampilan itu nantinya akan dicocokkan. Dari tampilan bagan tadi, setelah Anda melakukan sounding itu ada dua macam. Sounding permukaan dari dasar, itu disebut sounding value, tapi diukur dari dasar sampai ke permukaan. Ya. Sementara yang satu lagi adalah menggunakan metode ullage, yang diukur permukaan sampai ke bibirnya pipa sounding. Nah, nanti kita akan ngomong lebih detail lagi tentang aturan-aturan atau pengoperasian yang lebih detail lagi tentang ullage ataupun tentang yang sounding dari dasar. Bab dari dasar pun nanti Anda akan mengenal yang namanya striker atau datum plate. Karena beratnya bandul, kalau setiap saat kita tutukin gini, kita lepas, mentok, barangkali nanti pelat dasarmu, pelat dasar ganda bisa bolong. Kalau setiap hari ketuk. Nah, maka di tempat itu dikasih penebalan plat yang disebut striker atau datum plate. Jadi isinya nanti ngitungnya tetap dari bawah. Ya, ini adalah kembali ke pokok permasalahan, menjawab pertanyaan dari Mas Nis 3 tadi, yaitu nyonding tangki bahan bakar dengan hasilnya 43 cm pada trim 0,3. Setiap kapal punya lembar sounding. Jadi sounding ini khusus untuk kapal itu sesuai dengan konstruksinya.
pada saat dia jengat trim sekian, maka kalau kamu ini karena permukaannya miring, ngangguk atau jengat, maka hasilnya akan berbeda. Maka dibikinlah lembar atau tabel daripada soundingan disesuai antara kedalaman sounding dengan trimnya. Dari seluruh garis-garis yang ada di sounding table tadi, saya mencoba menyederhanakan sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, saya cuma ambil lembar atau kolom yang teratas, yaitu kolom keterangan. Paling ujung adalah gauge atau gauge atau dial dalam sentimeter, itu adalah besarnya atau nilai soundinganmu, kedalaman soundinganmu. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sounding di 43. Di tabel itu nggak nampak angka 43. Yang ada adalah 40 dan 45. Ya. Sementara 43 ada di antara 40 dan 45 itu. Kemudian, Anda juga tidak akan menemukan 0,3 trimnya. Yang ada adalah trim 0 dan trim 1 di tabel itu. Nah, sementara yang ditanya adalah pada trim 0,3. Ya. Trim 0 sampai trim 1 itu kalau dibagi, karena kita pakai 0, maka dibagi 10. Ya, ini kita bagi 10. Nah, di tempat 1, 2, 3, berarti 3 dibanding 10 antara trim 0 sampai trim 1, maka disitulah letaknya trim 0,1. Ini ada 3 bagian dari 10 bagian antara trim 0 dan trim 1. Ingat ya, 0,3-nya ada di 3 bagian dari seluruh 10 bagian trim 0 sampai trim 1. Demikian juga dengan sounding. Soundingnya tidak ada 43. 40 sampai ke 45 berarti ada 5 bagian. Sementara 43 ada di tempat bagian ketiga. Ya, ini adalah tempatnya 43. Dari 3 dari 5. Kalau yang trim tadi 3 dari 10. Ini 3 dari 5. Yang bisa kita ketahui duluan, kalau soundingan 40 cm, trim 0, kita tahu. Di tabel ada 43,1 meter kubik. Demikian juga pada soundingan 40 dengan trim 1, kita juga dapat angka. Ada di tabel 43,6 meter kubik. Pertanyaannya sekarang, yang 40 dengan 0,3 ini di mana? Ya, berapa? Ada yang 40 0, 43,1. 41 berarti 47,6. Nah, yang 40 0,3 ini harus kita hitung. Karena kita mulainya dari trim 0 yang hasilnya adalah 43,1, maka untuk menuju trim 0,3 kita mesti berangkat dari 43,1 ditambah. Ya, kalau mulainya dari trim 1 maka 47,6 dikurangi. Nah, kita ngomong dari yang kecil ke yang gede. Jadi 43,1 plus berapa? Plus 3 per 10. 3 adalah bagian trim 0,3. Kemudian 10 adalah bagian antara trim 0 sampai trim 1. Nah, jadi 3 per 10 dari selisihnya, yaitu selisihnya 47,6 dikurangi 43,1.
Bisa? Nah, jadi bukan rumus ini pemahaman. Ya, kalau rumus kamu diceplok sedikit hilang, lupa. Ini pemahaman. Sehingga ditulis di situ 43,1 plus 3/10 kali 47,6 dikurangi 43,1 selisihnya. Kalau kita lanjutkan, hasilnya adalah 43,1 plus 3/10 atau 0,3 kali selisihnya tadi, yaitu 4,5. Dengan demikian hasilnya adalah 43,1 plus 1,35 sama dengan 44,45. Dengan demikian 44,45 ini adalah nilai sounding pada kedalaman 40 cm dengan trim 0,3. Hasilnya adalah 44,45 meter kubik. Oke? Ya, sekarang kita lanjutkan. Pada 45 di trim 0 kita akan menjumpai di tabel 48,0 meter kubik. Di tabel ada. Jadi kita tinggal narik situ. Sementara kalau soundingan 45 dengan trim 1 kita akan jumpai angka 52,5 meter kubik di tabel. Ya. Sekarang pertanyaannya seperti pertanyaan yang atas tadi. Berapa kalau 45 pada trim 0,3 di sini? Berapa harganya ini? Ya mesti kita hitung. Hitungnya sama dengan tadi. Kita berangkat dari 48,0. 48,0 plus 3/10. Ya, karena kita ngomongnya dari kecil ke sana, kali 52,5 pada trim 1 dikurangi 48,0 yaitu pada trim 0. Ya, maka hasilnya adalah 48,0 kali 0,3 kali 4,5 atau ini, sehingga hasilnya adalah 49,35. 45,95 ini adalah ini. Sehingga kita sudah dapatkan angka pada 40 dan 45 trim 03 itu adalah 44,45 meter kubik dan 49,35 meter kubik. Nah, sekarang tinggal kalau yang 43 dengan 0 gimana? 43,0 yaitu yang ini. Gimana cara nyarinya? Kita sudah tahu 44,5, kita 44,45, kita sudah tahu 49,35, jaraknya atau pembagiannya sudah tahu, maka titik potong antara 43 dengan 0,3 trim bisa kita hitung, yaitu kita berangkat dari yang kecil pada soundingin 40 dengan 0, 44,45 ditambah karena kita makin dalam 3/5. 3-nya itu adalah antara 40 dengan 43, 5-nya itu adalah antara 40 dengan 45. Dia ada di 3/5-nya selisih antara 45 dan 40. Selisihnya berapa? Yaitu selisihnya adalah 49,35 dikurangi 44,45 meter kubik. Dapatnya berapa? Dapatnya 44,5 sama, plusnya sama, 3/5-nya sama, selisihnya antara 49,35 dikurangi 44,45, maka 3/5 kali 4,90 hasilnya adalah 47,39. Inilah hasil soundingmu
pada 43 soundingan dan trimnya pada trim 0,3. Ya, sehingga pertanyaan yang ini sudah terjawab bahwa dari hasil sounding 43 cm dan trim 0,3, maka didapat hasil tangkinya, hasil isi tangkinya, sounding value-mu adalah 47,39 meter kubik. Ya, inilah jawaban tentang pertanyaan dari Mas Riztiga di suatu kapal dan suatu perusahaan dari kampus yang tertentu. Inilah jawaban dari pertanyaan yang diberikan atau disampaikan oleh Mas Riztiga tadi, bahwa berapa hasil sounding 43 cm pada trim 0,3. Hasilnya adalah 47,39 meter kubik. Oke, inilah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada video ke-161 saya. Dan mudah-mudahan dalam waktu sebelum ulang tahun pertama, saya masih bisa menampilkan video ke-162 tentang mengapa terjadi gas buang yang tinggi, mengapa terjadi asap yang hitam, dan sebagainya. Ini pengulangan, tapi ini pertanyaan. Nanti saya tunjukkan memang ini ditanya, maka perlu saya jawab. Kita berpisah sementara dengan kondisi yang sehat selalu dan semakin cerdas. Salam sehat untuk semuanya, terutama anak-anakku kadet, Bapak instruktur, dan para pemula. Salam lilin tua.